Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di konten reaction mingguan kita. Dan kali ini mari kita menonton anime abang-abang kepala burung. Apalagi kalau bukan Shangri-La Frontier, anime bagus dengan rating 7. Nah, kira-kira apakah episode 2-nya bagus atau tidak? Harusnya sih bagus ya kalau kita ngeliat episode 1 ya. Apakah sebagus episode 1? Semoga aja. Kalau ternyata konsisten gitu ya, episode 1, 2, seterusnya bagus terus. Dan ini rating masih 7, gila sih emang mal tuh. Mabok betul yang kasih rating mal tuh. Kira-kira apakah bagus atau tidak episode 2 Shangri-La Frontier? Sampai jumpa setelah gua selesai nonton guys. Bye-bye. Nah, buat lo yang nggak paham ya scene ini maksudnya apa? Di scene ini tuh kita dikasih tahu kalau orang yang pakai full armor tadi itu sebenarnya si cewek yang di episode 1 yang suka sama Sunraku. Nah, ini yang jadi alasan kenapa di episode 1, kalau kalian ingat tuh, ini si cewek tuh pernah ngobrol kan sama si yang mbak-mbak penjaga toko. Waktu mbak-mbak tuh ngejelasin cara mainnya Sunraku yang gak pakai armor, si cewek ini kan merasa, yang benar saja. Dia kayak tidak percaya gitu. Ya gara-gara ini, waktu dia main game tuh dia mainnya pakai full armor, Pak. Bayangkan ketika ada player yang pakai full armor, tahu tuh kalau ternyata ada orang yang bisa main tanpa armor. Dia nggak percaya. Kayak, masa mainnya kayak gitu? Ya gara-gara itu tadi full armor dia. Baru OP lagi Tuhan. Cuma tetap kalau soal full armor mah yang paling OP tetap satu, siapa lagi kalau bukan Mbak-mbak Bofuri, Maple. Oh sama satu lagi, nggak tahu ini dijelasin atau tidak ya. Tapi kalau lu nggak paham apa maksud dari scene di awal lagi nih, di sini kan si cewek tuh nunggu di kota pemula lah. Istilahnya kalau macam di Konosuba kan waktu awal pertama kali cerita dimulai, Kazuma tuh terkirim ke kota awal tuh. Nah sama tuh harusnya semua player baru di game ini itu juga terkirim ke kota awal yang ini. Tapi masalahnya si Sunraku itu kan ngambil kelas petualang. Gara-gara kelas itu jadi dia ke spawn di luar kota. Nah di tengah jalan dia kan malah kasihkan tuh ngegrinding si kelinci. Sampai akhirnya lokasinya malah lebih dekat sama kota kedua, bukan kota pemula. Makanya si cewek ini nggak ketemu sama Sunraku. Sudah ditungguin nih padahal tuh sama si cewek ini kan pengen diajak mabar lah. Karena kan Sunraku nggak pernah ganti nama, jadi gampang dicari lah yang mana orangnya. Kasian, sudah ditungguin loh. Sampai malam nih ditungguin. Emang mereka berdua tuh nggak jodoh. Ini nih namanya cinta terhalang takdir. Ceweknya udah OP kah? Udah OP lah. Lu lihat aja dibilang ini tuh. Tuh, bukankah itu Zirah level tinggi? Udah OP nih mah. Armornya Pak, gagah sekali. Seneng gue lihat sekarang kalau desain-desain armor gini. Si cewek dijelasin kah mainnya kapan? Nanti dijelasin cara mainnya si cewek kayak gimana. Intinya tuh dia ngetank, sudah ngetank sakit lah. Kalau Sunraku kan sakit sama cepat, dia tuh ngetank sama sakit. Istilahnya kalau di Dark Souls tuh, ini si cewek lagi pakai Havel armor sama Dragon Tooth, armor paling tebal sama senjata paling sakit. Bakal ketemu nanti si cewek sama MC. Aduh tuh spoiler sih. Nggak tahu ya di episode 2 ini bakal diliatin atau tidak. Tapi itu spoiler jadi nanti aja. Kapan-kapan gue jelasin. Gue kira bakal di skip yang lawan ular. Lanjut, mantap. Waduh, biasanya itu kalau udah bikin se-hype kayak di episode kemarin ya, itu bakal di skip tuh pertarungannya. Ternyata lanjut loh. Cara dia ngebuff aja tuh bagus loh. Anjir, kakinya getar Pak pas dikasih buff. Mana ada isekai cheat kepikiran kayak bikin kayak begini. Lucu loh suaranya Sunraku waktu dia nyadar pisau aja patah. Nah inilah yang terjadi ketika lu pakai senjata level rendah ngelawan bos level tinggi. Hancur senjatanya. Bukan tiba-tiba ada plot armor, senjatanya bisa nembus tuh armornya GM. Kayak lagi main Zelda ya, dikit-dikit senjata hancur. Inilah gunanya farming guys. Jadi ketika senjata yang satu rusak, ada senjata lain. Nah, sampai ada tulisan critical loh, pas critical damage. Kayaknya belum ada anime game yang kayak gini loh, yang ada efek visual lah pas serangannya critical gitu. Ini sampai dipikirin Pak, serangan critical pun dikasih efek gitu. Nah kalau lu mikir bang, lama banget bang lawan ular doang. Ya emang begini nih. Emang begini kalau main game, apalagi kalau beda level terlalu jauh. Begini memang pelan Pak. Pelan-pelan kita cari celah, pukul satu-satu sampai darahnya habis. Tidak ada tuh yang meninggal, tidak. Ini game ini, gua approve. Lucu ya, lihat burung lawan ular. Sombong langsung. Habis kasih Galabos langsung sombong. Lama juga ya status efek racunnya. Berapa menit itu nggak habis-habis. Bahkan setelah battle pun masih tetap jalan tuh racunnya. Nah ini HOD pasti. Oh tidak, ternyata pacarnya. Jangan pernah percaya, namanya game ada karakter cewek 75-80% tuh HOD. Yang cewek aja pakai karakter cowok loh tadi tuh yang di awal. Tidak ada yang CGI loh. Keseringan nonton isekai kan, sekalinya lihat kota gini banyak orang, biasanya tuh backgroundnya CGI. Background orang-orangnya yang lagi jalan gitu. Kagak, ini mah digambar tangan semua. Dia mau beli baju nih. Tidak tahan lama di baju. Bagus nih ya, bagian-bagian farmingnya juga diliatin.
Nggak ada yang di skip. Kayak aneh sumpah ngeliat Sunraku pakai baju. By the way ya, fun fact ya, di semua game buatannya From Software, map yang paling ngeselin tuh pasti map rawa. Jadi bisa dibilang wajar lah kalau Sunraku emosi gitu, karena emang rawa tuh ngeselin banget. Syukur-syukur nih rawanya cuma ngasih slow, nggak ada tuh efek-efek poisonnya. Kalau di Dark Souls tuh, segala macam tuh semuanya ada poisonnya, pas sudah nge-slow ada poison lagi, Tuhan. Baru luas lagi mapnya. Ada tuh di Dark Souls berapa? 2 kalau nggak salah. Haram. Oh ini dia ketemu serigala nih, malam-malam kan. One hit. Memang beda kalau orang sudah level tinggi ya. Lawan bos one hit pak. Pedangnya besar apa lagi, Tuhan. Monster malam lebih berbahaya daripada monster pagi. Gue jadi ingat game Dying Light 1. Weh, Dying Light 1 tuh kalau pagi, wah, aku adalah jagoan barbar. Kalau sudah malam pulang nak, pulang, jangan so jago. Saking bedanya tuh antara pagi sama malam di Dying Light 1. Kurang lebih kayak gitu juga paling ya. Anjir, goblin doang ini pak, ini sudah jadi goblin slayer nih kalau kayak gini nih. Gue baru nyadar ya, goblin topi merah Overlord ini mah. Bawaannya Henry kan ada tuh berapa goblin yang topi merah juga. Oh, gue notice satu hal nih. Kalau lu perhatikan, senjatanya goblin pagi sama malam beda loh. Senjatanya goblin pagi kan kapak kecil tuh, sama kapaknya tumpul. Kalau kita lihat nih goblin malam, kapaknya tajam banget loh, dan lebih kayak kapak besi deh daripada kapak batu. Anjir, musiknya nih bisa banget bikin nge-hype loh. Keluar ini serigala betul pak. Anjir, jangan bilang habis di sini, bah. Baru juga keluar world boss, bah. Habis nih. Aduh, habis. Baik, episode 2 masih ada nih kreasi Studio Ubud. Ya, itu tadi Shangri-La Frontier episode 2. Apakah episodenya bagus? Bagus. Masih sangat bagus. Cuma bisa dibilang Shangri-La Frontier nih termasuk yang pelan sih progresnya ya. Jangan terkecoh sama yang di akhir tuh, tulisannya 0% pengembangan cerita. Itu bukan patokan ceritanya Shangri-La Frontier. Itu cuma patokan main story di gamenya. Itu CMC udah kena sabit ekor padahal life HP tinggal dikit, masih hidup. Benar-benar countdown racun matinya. Fisikular selama itu kabat level 1. Kayaknya di parry deh sama Sunraku tadi serangannya si ular. Makanya gak masuk di make-nya. Serangannya ular tuh kayaknya gak ada yang masuk deh, cuma racun doang yang masuk. By the way, luck di game kayak gini buat micu crit ya teman-teman, sama drop item, bukan buat plot armor. Enggak mah. Tadi dijelasin sistem critical di game ini tuh bukan berdasarkan persenan, tapi berdasarkan titik lemah. Jadi kalau serangannya masuk ke titik lemah critical, berarti luck di sini tuh nggak mengaruhi sama critical-nya. Dia aja bilang kalau kena serangan ularnya langsung modar. Iya, berarti kena parry tadi tuh. Ngelihat Sunraku jadi ingat Maple. Bedanya Maple fokus dev, Sunraku fokus attack speed sama luck. Kalau Maple mah semuanya hoki doang mah. Maple tuh jago gara-gara hoki aja. Hokinya pun tidak masuk ke akal mah. Prediksi anime ini bakal 24. Kayaknya udah fix 25 deh. Sekalian kita cek, ayo kita cek ratingnya Shangri-La. 7,92 mah pelan-pelan naik nih. Bisa lah 8 yuk. Episodenya belum diketahui. Bisa dapat 25 nih mah. Naik ya, kemarin kayaknya 7,7 deh. Sekarang sudah 7,92, bisa jadi nih episode depan jadi 8. Farmingnya Sunraku kayaknya bakalan di-cut ya. Mau tidak mau pasti yang di-cut bagian itu, biar tidak terlalu dragging. Tapi setidaknya bakal diliatin lah beberapa ya bagian-bagian farmingnya. Kayak tadi tuh waktu Sunraku macul, paling kan bakal diliatin beberapa kali yang kayak gitu. Ya mungkin itu aja ya untuk episode ini. Kira-kira apa yang bisa kita bahas di episode ini? Sepertinya tidak ada. Cuma dari episode ini kita tahu kalau pacingnya bakalan lebih lambat daripada kebanyakan anime lainnya ya, yang banyak to the point gitu. Kayaknya ini kalau secara pacing bakal lebih dekat kayak Log Horizon gitu, pelan banget. Lawan ular aja tadi dibikin lama tuh. Dan itu wajar karena kan levelnya Sunraku kan beda jauh pak sama si ular. Giliran waktu si cewek yang OP tuh, yang levelnya sudah tinggi lawan ular kan cuma one hit. Itu kan memperlihatkan tuh perbedaan level antara Sunraku sama si cewek. Mungkin itu aja sih yang bisa dibahas. Apalagi ya menarik ya di episode ini yang bisa kita bahas ya. Tadi pas mati bisa main lagi butuh berapa menit nggak tahu, nggak disebutin. Ngomongin soal sistem matinya ya. Tadi kan di situ Sunraku ngomong tuh pas dia mati kan. Sunraku ngomong kalau untungnya tidak ada penalti berupa item yang jatuh. Kalau nggak salah dia ngomong kayak gitu deh. Oh, penalti dan mati tuh statnya cuma turun doang. Seluruh statistik diturunkan sementara ya. Berarti kena debuff statnya turun kalau mati. Nah, di sini Sunraku ngomong nih, untung saja sanksinya bukan kehilangan benda temuan. Nah, ini tuh merefer ke tipe game kayak Overlord gitu. Di Overlord, kalau karakternya mati, itemnya bakal jatuh. Makanya banyak yang suka nge-PK kan karena itemnya jatuh. Kalau di ESO tuh, player mati ngejatuhin item gak ya? Kayaknya tidak deh, mati-mati aja kan di ESO. Bofuri juga sama deh, mati-mati aja gitu. Bagus sih ya kalau misalnya mati cuma sekedar statnya turun doang, gak jatuh item. Jadi orang kalau mati itu ya udah mati aja lah, bodo amat, tidak peduli. Tidak akan kayak item langkaku jatuh. Itu kan pasti emosi tuh kalau kita udah farming capek-capek nih, kita kena PK, item kita jatuh. Soalnya gue pernah baca manhwa apa gitu, gue lupa, pokoknya manhwa game lah. Ada tuh karakter sampingan kan, karakternya mati di game, sampai akhirnya trauma.
kebawa ke dunia nyata, Pak. Gue pas baca tuh, apa coba lu cuma main game padahal tidak ada item jatuh, tidak ada apa, mati tapi langsung kayak orang mati betulan di dunia nyata gitu, trauma. Aku takut sampai tidak mau keluar kamar. Di kepala gue ya pas baca manhwa itu ya, ini kalau ada game bisa bikin orang setrauma kayak gini, ini harusnya game di-ban lah. Bisa-bisanya game dibiarin sampai bisa ngasih orang trauma loh di dunia nyata. Tidak masuk akal sekali Pak itu settingnya tuh. Cuma main game aja sampai bisa trauma kayak gitu, baru dibiarin lagi gamenya. Gue seneng nih kayak Shangri-La Frontier ya, mati-mati aja lah. Tidak usah lu lebay gitu. Aku mati, aku trauma, aku tidak mau lagi ketemu ular lah. Apa sih? Atau gimana kah? Mati ya mati aja. Start turun, tunggu bentar, habis itu balik lagi main farming lagi. Tidak usah terlalu lebay. Justru kalau terlalu lebay mah gak masuk akal. Lu bayangkan kalau misalnya ada game VR yang bisa bikin orang sampai trauma psikis gitu. Tidak mungkin SJW diam, Pak. Pasti SJW itu langsung bilang, blokir ini game, blokir. Tidak mungkin, Pak. Nggak masuk akal tuh kalau ada yang bikin cerita kayak gitu ya. Baru ngambil setting realistis lagi. Game VR trauma psikis macam ESAO. ESAO kan setelah ketahuan tuh kalau itu game bisa bikin orang mati, langsung diblokir kan itu game. Setelah itu kan ESAO sudah dilarang tuh peredaran ESAO. Seconcern itu harusnya kalau ada game yang bisa membahayakan mental atau apa harusnya segera dihentikan. Ya mungkin itu ya, obrolan kita sudah semakin melenceng nih dari Shangri-La Frontier episode 2 ya. Episode ini ditutup dengan sangat menarik walaupun tidak se-epic episode 1 ya. Padahal episode 2 ini ditutup ketemu sama World Boss loh. Cuma berhasil bikin hype, tapi kalau soal hype masih lebih bagus episode 1 waktu lawan ular tuh. Karena disambung sama musik ending. Itu bagus banget Pak cliffhanger-nya. Di sini cliffhanger-nya juga bagus tapi bukan yang ngebikin hype tapi malah bikin tegang. Ya, kita lihat aja ya. Kayaknya kalau gini terus ya bisa-bisa tiap episode tuh ada cliffhanger. Sudah 2 episode berturut-turut nih cliffhanger terus. Kalau kayak gitu sih menarik ya. Jadi kayak Dark Gathering gitu. Tiap episode ada cliffhangernya. Seru. Ya, mungkin itu aja lah untuk sedikit reaction dan diskusi kita untuk Shangri-La Frontier episode 2 yang sampai sekarang ratingnya masih tetap 7. Ya, itu aja. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye guys.